Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 di sini ingin mengajak kalian untuk jalan-jalan sekaligus belajar di Museum Indonesia yang berada di Taman Mini Indonesia Indah. Sebelum itu, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 2. Sebelum mulai videonya, mari kita kenalan dulu. Ayo. Perkenalkan, nama aku Valana Dewa Syarahir. Halo, nama aku Nabila Navalianti. Halo, aku Nadia Puspita Maharani. Halo, perkenalkan, nama saya Satria Utama. Jadi, di video kali ini, kita mau jelasin nih berbagai sejarah menarik yang ada di Museum Indonesia. Jadi, ayo! Museum Indonesia merupakan salah satu museum yang berfungsi sebagai tempat pelestarian budaya Indonesia. Museum ini didirikan untuk mengumpulkan dan menampilkan berbagai koleksi dari seluruh daerah di Indonesia. Dengan adanya museum ini, masyarakat dapat mempelajari keberagaman budaya Indonesia secara langsung melalui benda-benda yang dipamerkan. Melalui teknik unik lukisan terbalik di atas kaca yang tradisional, cerah, dan tahan lama, karya ini mengabadikan mahakarya Nusantara, sebuah peta yang menggambarkan megahnya kekayaan alam, keragaman flora dan fauna, hingga indahnya persatuan budaya suku bangsa Indonesia. Indonesia adalah tentang harmoni. Melalui lukisan kaca ini, ular naga hadir sebagai simbol dunia bawah atau Ibu Pertiwi, dan burung Garuda sebagai dunia atas atau Bapak Angkasa. Perpaduan keduanya menegaskan satu pesan penting. Bangsa ini harus selalu bergerak dalam keseimbangan bernegara. Sebuah karya penuh makna yang digagas oleh Sudarmaji Damais dan diwujudkan oleh tangan terampil seniman Gegesik. Bagian ini terdapat berbagai macam alat musik tradisional Nusantara yang memiliki bentuk dan suara khas dari tiap daerah. Selain sebagai hiburan, alat musik tradisional ini juga digunakan dalam upacara adat, pertunjukan seni, dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di antaranya terdapat sasando dari Nusa Tenggara Timur, rebab dari Jawa Barat, serta saluang dari Sumatera Barat. Bagian ini ditampilkan budaya tulis-menulis masyarakat Nusantara sejak zaman dahulu. Media tulis tradisional ini menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara telah memiliki budaya literasi dan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Terdapat beberapa media tulisan tradisional seperti perhalaan dari petak toba yang digunakan untuk penanggalan dan ramalan. Kemudian pustaha dari Sumatera Utara yang berisi pengetahuan dan pengobatan tradisional. Selanjutnya, seni patung. Di bagian ini ditampilkan berbagai karya seni patung dari berbagai daerah. Patung-patung tersebut dibuat dengan teknik dan bahan yang berbeda-beda, seperti kayu dan batu. Selain itu, memiliki nilai estetika. Patung juga memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan budaya dan kepercayaan masyarakat. Contohnya seperti wayang Bima, yang berasal dari cerita epik Mahabharata, yang kemudian dikembangkan dalam budaya pewayangan Jawa di Indonesia. Tokoh Bima atau Warkudara merupakan salah satu anggota Pandawa yang dikenal memiliki tubuh kuat, berani, dan selalu membela kebenaran. Dalam seni wayang, Bima menjadi sosok simbol kesatria yang tegas dan jujur. Di bagian ini, kita dapat melihat berbagai peralatan bertahan hidup yang digunakan masyarakat pada masa lalu. Mulai dari alat berburu hingga peralatan rumah tangga sederhana. Semuanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Peralatan-peralatan ini menunjukkan bagaimana manusia pada masa itu memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya dengan kreatif dan sederhana. Melalui benda-benda ini, kita bisa memahami cara hidup, kemampuan, serta usaha mereka dalam bertahan hidup di zamannya. Jauh sejak zaman prasejarah, masyarakat Nusantara telah menggunakan pakaian dari alam yang jejaknya terekam di berbagai lukisan gua. Melalui perjalanan waktu dan akulturasi yang panjang, pakaian tersebut telah berkembang hingga melahirkan kekayaan busana adat kita hari ini. Lebih dari sekedar pelindung tubuh, setiap lembar busana adat adalah identitas hidup bagi suku bangsa di Indonesia. Karya Adiluhung ini menyimpan pesan mendalam, mulai dari penanda status sosial hingga cerminan nilai filosofis dan spiritualitas luhur bangsa kita. Di bagian ini ditampilkan berbagai pakaian adat dari seluruh Indonesia. Setiap pakaian memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi warna, bentuk, maupun motif.
Pakaian adat ini biasanya digunakan dalam kegiatan adat atau upacara tertentu. Jauh sebelum mengenal tulisan, manusia Nusantara telah menciptakan perhiasan sebagai ekspresi budaya yang mendalam. Lewat detail ornamen yang rumit, para pengrajin lokal berhasil mengubah bahan alam dan logam menjadi sebuah karya seni yang menakjubkan. Kini, keragaman perhiasan tradisional kita membentang indah, menghiasi seluruh bagian tubuh dari kepala hingga kaki. Bukan hanya tentang keindahan visual, perhiasan Nusantara adalah warisan luhur yang menyimpan identitas dan nilai budaya bangsa Indonesia yang abadi melintasi zaman. Perhiasan tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga memiliki makna tertentu seperti simbol status sosial atau identitas budaya. Selanjutnya, budaya agraris. Pada bagian ini menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sebagian besar itu bekerja di bidang pertanian. Ditampilkan berbagai alat pertanian tradisional yang digunakan untuk mengelola lahan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris. Selanjutnya, budaya maritim. Di bagian ini diperlihatkan berbagai koleksi yang menggambarkan kehidupan masyarakat Nusantara yang dekat dengan laut, seperti miniatur perahu tradisional, alat menangkap ikan, serta diorama aktivitas pelayaran dan perdagangan antar pulau. Pameran ini menunjukkan bahwa sejak dulu masyarakat Indonesia itu telah memanfaatkan laut sebagai sumber kehidupan, jalur perdagangan, dan sarana penyebaran budaya. Budaya maritim tersebut menjadi bukti bahwa laut memiliki peran penting dalam perkembangan peradaban dan persatuan masyarakat Indonesia dari berbagai daerah. Selanjutnya, Rumah Adat Nusantara. Rumah adat merupakan bangunan tradisional unik yang berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus simbol identitas budaya suatu suku bangsa di Indonesia. Setiap rumah adat dirancang secara turun-temurun dengan arsitektur khusus yang menyesuaikan kondisi alam, material lokal, serta nilai-nilai filosofi dan sosial masyarakat setempat. Salah satu contohnya adalah Rumah Honai yang berasal dari suku Dani di Papua. Rumah ini berbentuk bulat silinder dengan atap kerucut dari jerami atau alang-alang yang dirancang tanpa jendela demi menahan hawa dingin di wilayah pegunungan Papua. Topeng. Pada bagian ini terdapat berbagai topeng tradisional yang digunakan dalam pertunjukan seni maupun upacara adat. Setiap topeng memiliki bentuk dan ekspresi yang berbeda, yang melambangkan karakter atau tokoh tertentu. Lalu, di sini ada topeng ritual, simbolisme dan kekayaan spiritual dalam upacara keagamaan. Topeng ritual telah menjadi alat penting dalam upacara dan ritual keagamaan di berbagai wilayah Nusantara. Masing-masing tokoh topeng yang digunakan dalam aktivitas budaya ini memiliki ciri khasnya, tergantung pada wilayah dan masyarakat pendukungnya. Topeng-topeng ritual dari berbagai daerah yang menggambarkan dewa, leluhur, dan makhluk mitos, dipercaya sebagai simbol kebaikan serta perlindungan dari roh jahat. Salah satu contoh yang menonjol adalah topeng barong dari Bali, yang menggambarkan sosok barong. Makhluk mitos dalam budaya Bali, barong dianggap sebagai simbol perlindungan dan kebaikan. Di wilayah Kalimantan Timur, terdapat topeng kayu yang dikenal sebagai hudok oleh suku Dayak. Topeng ini digunakan dalam upacara adat seperti saat menanam atau memanen padi. Makna simbolik dari topeng ini perlindungan dan pemeliharaan. Selanjutnya kita ke lantai 2 yuk teman-teman. Di lantai 2 ini terdapat alat tenun, kain, dan peradaban Nusantara. Alat tenun. Berikut ini adalah alat tenun gedogan yang merupakan warisan budaya Nusantara. Diperkirakan sudah ada sejak zaman prasejarah, tepatnya pada masa Neolitikum di Indonesia. Alat tenun klasik ini berkembang luas hampir di seluruh pulau, terutama sangat melekat pada tradisi masyarakat di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, seperti di Lombok, Sasak,
Nusa Tenggara Timur, NTT, Sulawesi, hingga wilayah Jawa seperti Tuban dan Indramayu. Sejak berabad-abad lalu, alat kayu sederhana ini diwariskan turun-temurun antar generasi perempuan di desa adat sebagai simbol kemandirian dan kesiapan untuk berumah tangga. Wastra Nusantara, melukis dengan lilin panas. Batik bagi bangsa Indonesia merupakan kain tradisional yang telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia diakui sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan neobendawi, atau bisa dibilang masterpiece of the oral and the intangible heritage of humanity. Terpilihnya batik sebagai warisan dunia karena teknik, simbolisme, dan budaya terkait batik dianggap melekat dengan kebudayaan di Indonesia. Bangsa Indonesia memaknai batik dalam berbagai upacara siklus kehidupannya, sejak kelahiran sampai dengan kematian. Selanjutnya, manusia dan peradaban Nusantara. Pada bagian ini terdapat berbagai koleksi yang menggambarkan kehidupan manusia Indonesia sejak zaman prasejarah. Salah satu koleksi yang menarik adalah replika tengkorak manusia purba yang digunakan untuk menjelaskan asal-usul serta perkembangan manusia di wilayah Nusantara. Pameran ini menunjukkan bagaimana manusia Nusantara itu mulai hidup, berburu, bertani, hingga membentuk kebudayaan dan tradisi di berbagai daerah Indonesia. Melalui koleksi tersebut, kita dapat memahami bahwa peradaban Indonesia itu berkembang melalui proses sejarah yang panjang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui kunjungan ke Museum Indonesia ini, kita dapat memahami keberagaman budaya Indonesia. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai dalam Pancasila, terutama persatuan dalam keberagaman. Perbedaan budaya yang ada justru menjadi kekuatan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Sekian vlog kami hari ini, semoga dapat menambah wawasan kita semua tentang sejarah dan keberagaman budaya di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. もしもし、聞こえてる？